Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Nenek rasanya baru tersentuh dengan mengikuti latihan dari Ustadz. Semoga ke depannya, insya Allah bisa melaksanakan apa yang telah Ustadz sampaikan tadi. Amin. Ustadz, dan Nenek juga mau bertanya dulu. Tadi Ustadz bilang halaman berapa di buku yang harus kita baca dari juz 17 ayat berapa? Ayat 110. Surah 17 ayat 110. Ya, Sudah surah cukup, Nenek, karena kita dibatasi waktu. Iya, sebentar dulu, Prof. Ayat 110 itu ialah innahu ya'lamul ya. Betul nggak, Ustadz? Ya betul, itu penggalan pertama. Nanti penggalan keduanya ada wala tak jahar di tengah-tengah. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Itu. Sebentar. 17 ayat 110 itu ada di halaman 293, Nek. قولوا الله أو التم Surat Halaman Al-Isra 293. Jadi awal ayatnya Qul Allah. Qul 290. Oh, Nenek terlalu jauh. Ya, 293. Sebentar, Ustadz. pamannya. Bentar. Ya, Silakan. 293 kalau di Nenek ini Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Ya, nanti mungkin bisa di kesempatan lain Nenek kita dicatat dulu aja surat surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra ayat Oh iya, 110. iya, iya. 93. Ya, Halaman Al-Isra, tuh beda-beda, Bang. kulit, kulit Allah Betul. ya. Ya, ya, Betul, terima betul. kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Penggalan kedua Ya. wala tajhar ya. Oke, Nenek ya. Terima kasih, Nenek. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Nenek. Kami juga sudah kakek-kakek ya. Iya, terima kasih, Prof. Eh, Sudah ketemu. Berikutnya, apakah Pak Sigit ada pertanyaan tadi? Iya, Pak Ustadz, bisa didengar suara saya? Ya, silakan. Masya Allah, Pak Ustadz, panduannya membuat hati menjadi tenang. Saya dulu pernah ikut juga panduan sholat bahagia yang diadakan dari eh, Ustadz dari Surabaya ke waktu di Ottawa. Untuk itu saya mohon izin Pak Ustadz Iwan, kalau boleh saya nanti akan juga share nomor WA saya untuk bisa mendapatkan bimbingan Pak Ustadz. Boleh, boleh. Ya, boleh saya catat Pak Sigit? Oh, sekarang Ya, bisa? Nah, hmm. Boleh, boleh. 514 Iya, 463 iya, 97 iya. 60. Berarti tambah titik kosong titik berapa di depannya ya? Akan ada Bapak Plus satunya 1. disebutkan. Ya. Plus 1 Pak Ustadz. plus satu. Oke, sama dengan Yurika ya. Oke, Iya, baik. iya. Baik, insya Terima Allah kasih Pak banyak Sigit. Pak Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya membawa barokah kepada semua yang mendengarkan dan dari amal jariah Pak Ustadz. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Sigit dari Montreal. Selanjutnya silakan, masih ada yang resen, Ibu Herlina Ilyas. Nah, saya interupsi sebentar bagi Ya, Bapak Ibu silakan. yang bagi Bapak Ibu yang membutuhkan nanti mungkin ikut pelatihan 21 hari, ini nomor WA saya di bawah. Silakan daftar di nomor 0851 791 1662. Nanti di Japri aja setelah usai ke kelas kita. Oke, ya silakan berikutnya Prof. Sebentar. Jangan dulu dihapus, Pak Ustadz. Ya.
0851 ya. Ya. 7991 1662. Ustadz Iwan ya. Di foto aja. Itu admin Pak ya, itu admin nanti. Itu mungkin nanti admin yang jawab. Baik, apakah sudah dicatat? Ya, sudah. Nah, kalau sudah kita lanjut. Silakan Bu Herlina Ilyas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya telah diberi kesempatan. Alhamdulillah dengan pencerahan Pak Iwan tadi, saya memang tersentuh. Saya sudah pernah juga ikut untuk sholat khusyuk ini, tapi masih susah untuk menerapkan. Cuman dengan panduan Pak Iwan rasanya kok rasa masuk di hati. Memang langsung gimana ya, tersentuh gitu Pak Iwan. Saya ingin ikut Pak Iwan untuk ikut ininya. Cuman kalau misalnya kita baca Al-Fatihah itu katanya nggak boleh. Apakah kita boleh menutup mata? Karena dengan menutup mata kita rasanya malah lebih terasuk ke dalam pikiran kita. Tapi katanya kalau kita membaca Al-Fatihah itu tidak boleh tutup mata Pak Iwan. Gimana tuh Pak Iwan? Wah, ini masuk fikih ya. Apakah mau dibahas? Mungkin Bagusnya fikih itu ya. Nah, ya boleh mungkin secara umumnya Bu ya. Ya, silakan Jadi kita, Bu Iwan. ya, kita kembali ke panduan utamanya apa? Panduan utamanya adalah melihat tempat sujud Bu ya. Oh, iya. Nah, lihat tempat sujud. Karena Ibu merem itu yang muncul tambah banyak Bu. Kadang-kadang Bu. Iya. Nah, jadi menghindari pikiran macam-macam nanti karena merem semua bisa muncul. Karena matanya nutup. Jadi, tapi kalau seandainya menutup sejenak untuk ambil anchor supaya kembali, nah itu boleh. Nutup sejenak. Yang kedua nutup kalau lama-lama nanti pusing Bu, jatuh Bu. Karena keseimbangan kita terganggu. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang di medis akan sangat paham kalau kita tutup mata keseimbangan kita terganggu, bisa jatuh. Jadi panduannya adalah kita melihat tempat sujud. Walaupun merem sebentar untuk kembali boleh. Tapi jangan lama-lama. Demikian lebih kurang Bu Herlina. Makasih. Ya, makasih banyak Pak Iwan. Itu latihannya yang 21 hari itu kapan mulainya Pak Iwan kira-kira Pak Iwan? Saya nanti ikut Prof. Khairil. Kapan kita buat hari pertamanya? Atau Bu Nel. Siapa nanti yang ditunjuk untuk mengkoordinir? Apakah kita mulai di hari Jumat? Apa kita mulai besok? Atau mulai siapa? Tapi Mungkin tahapannya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Rizal, silakan Pak ditunjuk siapa yang mau mengkoordinir Pak Ustadz ya. Nanti kita bikin dulu Vanessa, belum ada gambaran. Nanti kita diskusikan dulu ya. Nanti pengumumannya di mana Pak? Halo, gimana? Pengumumannya di mana kira-kira? Barangkali di Halasani ya. Ya. Kan ada WA Halasani ya. Iya. Nah, kita tunggu saja dari Buya Rizal ya. Iya. Makasih Pak Ustadz. Makasih Pak. Ya, kami silakan. Maaf kami tambahkan. Nanti ini tidak mengganggu jadwal siapapun. Tidak ada Zoom. Itu hanya kirim WA 1:30 dini hari atau jam 2 atau jam 2:30 melalui WA Bapak Ibu masing-masing. Dan untuk kita praktekkan secara mandiri di rumah kita masing-masing. Sudah. Jadi tidak akan mengganggu jadwal siapapun. Tidak pakai Zoom, tidak pakai apa-apa. Hanya pakai WA. Karena itu kami perlu tahu nama dan nomor WA. Supaya bisa kami kirim. Ini Pak Iwan ini kan ada admin Pak Iwan. Ya. Mungkin melalui admin langsung nanti Pak Iwan. Kan udah dicatat admin nih. Jadi semuanya pengumuman melalui admin nanti bagusnya. Itu solusi paling bagus. Seizin Buya boleh langsung ke nomor admin kami 0851 7991 1662. Nanti akan ada belangko nama dan nomor WA. Cukup dua itu cukup selesai. Baik ya. Dan itu pertanyaan tentang offline-nya juga nanti bisa di sini Pak Iwan ya. Betul. Nah, ya gitu Bu Herlina, catat nomor HP WA ini Bu Herlina. Pak Iwan barangkali yang sudah beli buku udah punya ya nomornya itu ya. Betul, di belakang buku ada itu, info pelatihan. Iya. Makasih. Saya belum beli buku. Oh ya, sudah ada di belakangnya itu, Bu.
Iya, iya. Ya, makasih Pak. Ya, Ya, Makasih Pak Ustadz. langsung ke admin aja Pak Iwan ya. betul, langsung ke admin aja. Jadi tidak Ya, menambah pintas langsung ya. tugas atau beban, ya beban Bapak Ibu yang lain. Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Apa masih ada yang lain sebelum kita tutup? Oke. Jadi barangkali tambahan dari saya, Yes. barangkali dokter neurologi, dokter saraf juga hadir di sini. Alhamdulillah. Setidaknya kita tahu bahwa otak kita itu ada bagian yang sadar, ada bagian yang tidak sadar. Untuk bagian yang tidak sadar tentu harus latihan-latihan tadi ya, sebanyak 21 hari tadi ya. Nah, kemudian hati-hati juga kalau kita tadi ada tumak ninah ya, tumak ninah. Apakah nanti di sela-sela kita tumak ninah setannya masuk? Nah, itu ya. Barangkali itu tambahan dari saya. Terima kasih. Barangkali saya kalau ada pernyataan akhir dari Buya Iwan. Closing statement. Ya. Ya, closing statement. Terima kasih Ya. banyak, Prof. Khairil Anwar. Terima kasih, Bu ya. Bapak Ibu semuanya, khusyuk bukanlah perjalanan yang instan. Khusyuk itu adalah perjalanan yang butuh waktu dan kita tidak tahu sampai kapan. Sama dengan kita sholat. Kita berjuang dari detik pertama menuju detik kedua, detik ketiga, dan seterusnya sampai salam. Dan setan tidak akan rela kalau kita khusyuk. Karena kalau kita sholat dengan khusyuk, kita benar-benar qad aflahal mu'minun. Allah bersumpah, sungguh kita sudah menang, Pak. Setan kalah. Sehingga dia menjadi berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tadi dibacakan Bu ya. Jadi untuk itu kami memberikan solusi, mari kita latihan secara mandiri di rumah kita masing-masing untuk bersama-sama melewati perjalanan menuju kusuk dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Mungkin dalam perjalanan nanti khusuknya levelnya turun. Saat sholat malam kita khusyuk. Saat kita sholat di terminal bis yang ramai, khusuknya turun. Itu masuk akal, nggak apa-apa. Zuhur misalnya. Asar kita cari masjid, lebih tenang. Karena itu pandai-pandailah menggunakan waktu, pandai-pandailah menggunakan tempat, cari tempat sholat yang kondusif, tempat yang kondusif, waktu yang kondusif, lingkungan yang kondusif, ayat, baca, jangan baca ayat yang artinya nggak tahu. Bacalah yang tahu artinya sehingga memudahkan kita untuk memahami maknanya dan seterusnya. Kalau kita agak gatal-gatal, belum mandilah dulu supaya sholat tidak garut-garut. Jadi itu nggak usah kita bahas, itu adalah prakondisi supaya kita bisa sholat dengan lebih baik, lebih bermakna. Khusyuk bukanlah perjalanan panjang, bukanlah perjalanan instan, tapi sebuah perjalanan panjang, mungkin sampai kita meninggal, sehingga kami ingin mengutip, itu ada di halaman 4, Bapak Ibu, ada yang punya buku halaman 4? Nah, tidaklah dicatat pahala seorang hamba yang sudah selesai sholat kecuali 1/10, 1/9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, atau setengahnya. Artinya apa? Level khusyuk kita menentukan pahala kita. Apakah kita cuma dapat 1/10? Apakah kita dapat 1/3? Atau dapat setengahnya? Nggak ada yang hadisnya mengatakan dapat 100%. Nggak ada. Demikian tingginya level khusyuk. Karena itu dia qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi solatihim. Dia adalah orang khosyi'una, jamak khosyi'un. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri yang juga masih fakir ilmu, terus belajar, dan juga bagi kita semua dalam rangka meningkatkan sholat kita menjadi sholat yang lebih bermakna. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. terima kasih Ustadz Iwan. Saya kembalikan ke Buya Rizal. Silakan Buya. Oke. Syukur Pak Iwan dan Prof. Baik Bapak Ibu, itu tadi materi yang sudah disampaikan Pak Iwan dan